Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Kealumnian ITS, Bapak Dr. Bambang Pramujati, ST, MSc, PhD. Yang kami hormati Direktur Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi, Bapak Agus Muhammad Hatta, ST, MSc, PhD. Yang kami hormati Wakil Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi, Bapak Dr. Eng Rio Samudro, STM. Yang kami hormati Moderator Kedareka Klinik 3, Bapak Dr. Maxus, STMT. Yang kami hormati para narasumber, Profesor Insinyur Gamantio Hendrantoro, Bapak Insinyur Baroto Tafib, dan juga Bapak Arya Bahtiar. Yang kami muliakan para pimpinan dan juga Bapak Ibu undangan Kedareka Klinik 3. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan Kedareka Klinik seri 3 setelah menjalankan Kedareka Klinik seri 1 dan 2 yang diselenggarakan secara daring pada 14 Maret tahun 2022. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dengan cahaya imannya. Sebelum acara inti, izinkan saya sebagai MC membawakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan acara oleh MC. Kedua, sambutan singkat yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang 4. Yang ketiga, pemaparan materi dan sesi tanya jawab Kedareka Klinik 3 yang akan dipimpin dan diserahkan kepada moderator Bapak Dr. Maxus. Keempat, penutupan acara oleh MC. Hadirin yang kami muliakan, sesuai susunan acara akan dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Kealumnian ITS. Monggo Bapak Bambang Pramujati, tempat dan waktu dipersilakan. Pak Bambang, apa masih ada di tempat? Mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin dari Pak Bambang sedang berhalangan, mungkin bisa diwakilkan pada Direktur Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi. Kita tunggu sebentar, Ibu. Oh, nggih, Pak. Ini tidak apa-apa, mungkin sambil menunggu peserta yang lainnya ya. Oh, nggih, siap, mungkin masih penyiapan. Mungkin bisa diputarkan video dulu, video profil atau ini dulu sambil menunggu yang lainnya. Mungkin kita tunggu sampai berapa puluh yang hadir. Ya. Baik, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Bambang. Oh ya, ini ngetes sound system sebenarnya. Tadi nggak bunyi sama sekali. Oh, alah iya, Pak. Monggo. Makasih, Mas.
Pak Bambang, karena tadi acaranya sudah dimulai dan juga sudah disampaikan susunan acara, saatnya untuk pemberi sambutan singkat yang akan disampaikan oleh Pak Bambang Pramujati. Monggo Pak, tempat dan waktu dipersilakan. Ini udah mulai toh, Mbak, tadi, Mbak? Iya, baru saja mulai Pak. Oh, makanya nggak dengar suaranya sama sekali. Oh iya. Sebentar. Iya Pak. Ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam sejahtera buat semua. Salam sehat selalu. Ini yang saya hormati ini para narasumber Kedereka Klinik seri 3 ya, ada Prof. Kamantyo, ada Pak Baroto Tafib, ada Pak Ari Bahtiar, dan juga moderatornya ini ada Pak Maksus, yang saya hormati ini Direktur DKSD Pak Atap, serta ini ada Pak Dodot. Ada Pak. Pak Dodot ada ya? Pak Dodot, kemudian tentunya para inovator di lingkungan ITS, Bapak sekalian. Jadi alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita ketemu lagi untuk yang kesekian kalinya di klinik Kedereka. Jadi ini sudah yang ketiga kalinya ya, kalau kita ingat ada yang pertama dengan dengan dikti dan sebagainya, yang kedua dengan dikti dan sebagainya. Ini ada seri yang ketiga di mana sore hari ini nanti mungkin lebih sangat detail gitu ya, drafting proposal dan RAP, tentunya dengan narasumber-narasumber yang sudah punya pengalaman cukup banyak di Kedereka. Nanti Prof. Kamantyo tahun lalu dapat, Pak Baroto juga, dan Pak Ari Bahtiar juga dapat di pendanaan tahun lalu, sehingga mereka bisa, beliau-beliau ini bisa share sore hari ini bagaimana menyusun proposal dan RAP, sehingga nanti harapannya Ibu Bapak sekalian, para inovator yang tentunya yang ikut saat ini yang sudah siap-siap untuk mengirim proposalnya, bisa melihat fine tuning proposalnya sehingga nantinya bisa Bismillah bisa mendapatkan pendanaan dari Kedereka, Matching Fund Kedereka. Nah, ini juga tentunya masih ada lagi nanti seri keempat, insya Allah hari Rabu kalau tidak salah, itu penyiapan dokumen dan kerjasama dengan mitra, sosialisasi dengan calon mitra, sehingga Ibu Bapak para inovator yang pada siang ini hadir dan sudah mempunyai mitra, mohon mitranya bisa diajak hari Rabu untuk bisa bertemu lagi. Jamnya nanti mestinya ada pengumuman atau tadi mungkin sudah disampaikan. Nah, ini tentunya kesempatan bagi Ibu Bapak sekalian untuk mengajak mitranya, sehingga mitranya nanti bisa lebih well informed apa yang harus dilakukan, karena Kedereka itu dua-duanya harus mendaftar ya, kita mendaftar, mitranya mendaftar, sehingga rasanya akan sangat baik kalau mitra yang khususnya yang belum punya pengalaman tahun lalu di Kedereka bisa mengikuti sosialisasi pada seri keempat mendatang pada hari Rabu. Nah, ini ada hal yang mungkin perlu saya sampaikan, mengingat Kedereka ini ada tenggat waktunya. Ini waktunya sudah nggak lama lagi ya. Jadi kita masih punya, bukan masih, tapi kita tinggal punya 15 hari, kira-kira more or less 15 hari untuk menyiapkan proposal. Karena informasi di awal itu tenggatnya adalah 31 Maret. Memang dari Dikti beberapa waktu yang lalu menyampaikan kemungkinan memang ada batch 2 kalau dananya masih. Jadi kita jangan berprasangka baik dananya masih, kita berprasangka buruk saja. Bisa mungkin kita masukkan proposalnya sekarang sehingga kita berprasangka buruk bahwa dananya akan habis pada batch 1 ini, sehingga kita tidak terlena menunggu batch kedua, karena memang belum tentu apakah batch kedua itu ada atau tidak. Kalau dananya ada memang akan dibuka kembali, masalahnya belum tentu dananya ada, sehingga saya saran buat Ibu Bapak sekalian yang
sudah berjalan sekian jauh untuk pengajuan proposal matching fund kederekan ini bisa disegerakan sehingga kita semua bisa submit di batch 1. Nah, di batch 1 harapannya nanti kita bisa mendapatkan yang terbanyak ya insya Allah ya. Tahun lalu ITS mendapat cukup besar, hampir 10% dari alokasi anggaran yang ada. Tahun ini yang ternyata tadinya rencananya 1,4, kayaknya kemarin cuma 1 triliun, masih jauh lebih banyak daripada yang tahun lalu. Nah ini kalau ITS punya kesempatan yang banyak, ini sudah ada beberapa kali seri klinik kedereka, semoga ini juga akan membantu Ibu Bapak sekalian dalam menyiapkan proposal, sehingga proposalnya akan semakin baik, semakin siap, sehingga semakin mudah untuk diterima. Ya, saya rasa itu Ibu Bapak sekalian, sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada para narasumber dan moderator pada sore hari ini yang sudah bersedia untuk berbagi waktu dan juga pengalaman beliau-beliau ini dalam apply proposal kedereka. Semoga nanti dari apa yang disampaikan oleh para narasumber bisa dimanfaatkan supaya mungkin oleh Ibu Bapak sekalian dalam memperbaiki atau memoles proposalnya. Harapannya proposalnya nanti baik sehingga bisa diterima dalam pendanaan matching fund kedereka 2022. Matur suwun, mohon dimanfaatkan diskusinya sore hari ini sampai nanti selesai waktunya. Matur suwun sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk membuka acara dengan sambutannya. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah pemaparan materi kedereka klinik seri 3 oleh ketiga narasumber kita, membahas kelanjutan materi di kedereka klinik sebelumnya, salah satunya membahas tentang drafting proposal dan RAB. Kepada Bapak Dr. Masus, monggo Bapak sebagai moderator memimpin berjalannya pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab. Durasinya sampai jam berapa, Mbak, untuk pemaparan? Jam berapa enaknya Bapak? Jam ini 3.50 mungkin 1 jam cukup, Pak? Oke. Baik, terima kasih Mbak Fadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak PR4, Pak Bambang Pramudyati, Pak Direktur, Pak Agus Hatta, Pak Wadir, Pak Trio Sambodo, dan para narasumber serta Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk menyingkat waktu, langsung saja pada kesempatan perdana kami persilakan Prof. Gamantio untuk memaparkan presentasinya. Mungkin kurang lebih 15 menit, bisa lebih. Monggo Pak. Ya, baik. Terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Maksus sebagai moderator. Juga terima kasih atas undangannya, terutama untuk Bapak WR4 dan Pak Direktur yang sudah hadir di sini juga. Mohon izin saya share screen, gitu. Baik, jadi karena ternyata drafting ya topiknya, baik, tapi tidak apa-apa. Ini yang saya siapkan ini lebih kepada, kalau menurut saya format proposal itu sudah ada di panduan. Jadi mungkin yang saya ingin berbagi pengalaman di sini adalah terkait dengan beberapa hal yang saya alami, begitu aja ya mungkin. Jadi semoga ini nanti juga bisa bermanfaat. Jadi saya ingin mulai, karena waktu saya hanya 15 menit, saya mungkin juga tidak sampai tidak lama ini. Nanti mungkin yang lama biar ditanya jawabnya saja. Jadi penulisan proposal MF Kedereka ini kalau untuk yang saya ajukan tahun lalu itu barangkali dari jenis yang agak beda dengan proposal-proposal yang lain. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa di panduan MF Kedereka itu
ada beberapa kemungkinan ruang lingkup yang bisa dipilih oleh pengusul. Nah, ini saya sedikit share bagaimana ceritanya sehingga saya bisa menyusun proposal ini. Jadi judul proposal yang kami usulkan dan kami kumpulkan waktu itu adalah pengembangan pusat riset Next Generation ICT dan program studi sarjana teknik telekomunikasi sebagai inisiasi ekosistem inovasi untuk mendukung kemandirian industri telekomunikasi dan transformasi digital. Jadi ini jelas kalau kata kunci tujuannya itu adalah menginisiasi ekosistem inovasi. Ya pengennya sih kayak semacam triple helix itu, tapi skalanya skala kampus itu. Dan tujuan besarnya, tujuan mulianya itu adalah mendukung kemandirian industri telekomunikasi dan juga mendukung transformasi digital. Jadi di sini juga yang saya highlight itu ada dua, karena dua itu yang sebenarnya ingin kami capai dari Kedereka, dari MF Kedereka ini. Jadi kami itu fokusnya bukan, ya sebenarnya termasuk fokus, yaitu bekerja sama menghasilkan suatu produk atau inovasi produk begitu. Tapi itu kami jadikan sebagai salah satu bagian saja dari kegiatan secara keseluruhan. Nah, ini judul proposal yang kami kumpulkan. Mengapa kok kami pilih judul seperti itu, nanti ada ceritanya. Tapi setelah kami kumpulkan, itu ada di review kan oleh reviewer, dan kemudian ternyata ada revisi sehingga judulnya kami persempit. Jadi judulnya jadi seperti ini. Jadi pengembangan Next Generation ICT Innovation Center. Jadi yang program studinya hilang gitu ya. Jadi dihapus, tinggal yang Next Generation ICT Innovation Center. Nah, jadi saya ingin mulai dari permulaannya ya. Jadi sekitar Juni-Juli 2021 itu kebetulan Departemen Teknik Elektro itu sedang mulai menjajaki pembentukan program studi teknik telekomunikasi. Di samping itu juga kondisi yang lain adalah bahwa peluang dan minat MBKM bagi mahasiswa di Departemen Teknik Elektro masih relatif rendah. Dan juga kami melihat belum ada kerjasama real dengan DUDI, ya, dengan mitra industri dalam bidang kerjasama riset maupun inovasi serta pendidikan, di mana pendidikan ini artinya magang mahasiswa di industri, kuliah oleh praktisi industri, pembinaan talenta digital secara bersama-sama yang berkelanjutan. Jadi kata kuncinya di sini adalah berkelanjutan itu. Jadi biasanya kerjasama hanya sekali, terus itu habis itu selesai dan seterusnya. Nah, yang lainnya adalah keinginan untuk mengejar ketertinggalan dalam pendalaman teknologi telekomunikasi 5G. Sebenarnya mungkin bukan pendalaman, tapi lebih kepada pemasyarakatan. Jadi di bidang kami itu ada sistem 5G yang sekarang ini sedang berkembang dan saat ini sedang mulai deploy di Indonesia. Jadi tentunya kampus-kampus perguruan tinggi yang ada teknik elektronya juga berlomba mengembangkan teknologi itu di skala lokal. Ada rencana kerjasama Nokia Indosat ITS dalam bentuk 5G Experience Center. Ini kami dapat infonya dari kolega dosen di teknik elektro yang kebetulan juga mengurusi itu. Dan ada program transformasi digital dari pemerintah yang memerlukan talenta-talenta digital. Nah, dari situ semua ini saling terkait satu sama lain. Kemudian kami dapat masukan dari kolega kami, banyak sebenarnya, tapi yang dua diantaranya yang kemudian kami coba ikuti sarannya adalah Pak Avandi dan Pak Endroyono, yaitu bahwa MF Kedereka itu dapat dimanfaatkan sebagai solusi bagi semua masalah ini. Jadi kalau kita bisa memformulasikan sebuah solusi yang bisa menyelesaikan semuanya ini, terintegrasi begitu, maka kita bisa menggunakan MF Kedereka sebagai wahananya. Nah, kemudian saya coba melihat ke panduan program Matching Fund 2021 dan yang saya lihat tentunya adalah ruang lingkup pertamanya ya. Ada 5, mulai dari kerjasama penelitian, menghasilkan produk, kegiatan pelatihan, pembinaan dan seterusnya, startup yang dibangun perguruan tinggi, penguatan pembentukan research center dan pembukaan program studi baru. Awalnya kami melihat ada 3 yang dari 5 ruang lingkup ini ada 3 yang relevan, yaitu B, kegiatan pelatihan pembinaan,
ya, penguatan dan pembentukan research center, serta E, pembukaan program studi baru. Kemudian kami diskusikan, kalau kebetulan ini kan menjelang, ini adalah untuk batch 3 kalau saya tidak salah, dan waktunya memang sangat pendek apabila ini nanti didanai, waktunya itu hanya Agustus, September, Oktober, November sampai pertengahan Desember, itu saja. Jadi sebenarnya tidak banyak waktunya, sehingga kalau mengusulkan 3 ruang lingkup dalam satu kegiatan itu dianggap terlalu banyak, maka kemudian kami pilih yang D dan E, penguatan dan pembentukan research center bersama DUDI, bersama mitra industri, dan pembukaan program studi baru, sesuai dengan tadi yang sedang dikembangkan di teknik elektro. Kemudian, sebentar. Kemudian dari hasil diskusi dengan para teman-teman kami dosen di elektro, kami sampai pada kesimpulan bahwa yang D itu jadi D dan E itu bisa kita usulkan sebagai sebuah kerjasama antara Departemen Teknik Elektro dengan klaster inovasi ICT dan robotika. Jadi bisa saling menguatkan. Yang satu nanti yang terkait dengan kerjasama riset dan inovasi, pembinaan talenta digital, terutama untuk mahasiswa, bukan hanya dari ITS, tapi dari berbagai perguruan tinggi. Sementara yang kegiatan melibatkan pembelajaran, termasuk magang, kuliah dari mitra industri, dan seterusnya, itu bisa dikelola di Departemen Teknik Elektro. Jadi ini, kemudian saya buatkan coret-coret, hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini saya tunjukkan ke para teman-teman saya tadi. Jadi di sini ada 2 poin besar di dalam ITS-nya, yaitu Pusat Riset NGICT, yang waktu itu proyeksi kami nanti akan bisa dilaksanakan melalui wadah klaster inovasi ICT robotika. Kemudian yang kanan ini program studi sarjana teknik telekomunikasi di bawah Departemen Teknik Elektro. Jadi masing-masing ini secara timbal balik, baik antara Pusat Riset NGICT maupun Teknik Elektro, serta perguruan tinggi ITS dengan mitra DUDI, itu semuanya ada timbal baliknya. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini adalah kegiatan yang menguntungkan semua pihak. Kemudian kita bikin metodenya dalam bentuk diagram tulang ikan. Kita tunjukkan ada sebagian yang atas ini adalah yang kaitannya dengan pusat riset, yaitu berarti adalah klaster inovasi ICT robotika, sementara yang bawah ini yang kaitannya dengan Departemen Teknik Elektro yang terkait dengan pembelajaran, dan ujung-ujungnya adalah ini tadi ya. Jadi terbentuknya pusat riset NGICT dan prodi telekomunikasi untuk mendukung kemandirian industri telekomunikasi. Jadi kemudian kita coba rencanakan tahap pelaksanaannya juga kita bagi 2, yang A ini adalah untuk pusat risetnya, yang B ini adalah program studinya, masing-masing dengan kegiatan-kegiatan yang saling terkait, ya, saling mendukung. Jadi misalkan di sini ada persiapan dan realisasi fasilitas riset dan pelatihan menggunakan instalasi peralatan 5G testbed yang tadi itu akan disediakan melalui 5G Experience Center. Nah, ini juga di sini muncul pengembangan modul ajar dan praktikum dengan wadah ini, ya. Jadi ini kita bikin, kita susun supaya saling mendukung. Kemudian kita tetapkan tim pelaksana. Nah, di sini semuanya dari teknik elektro, dari bidang telekomunikasi. Pak Endroyono sebagai kepala manajer klaster inovasi ICT robotika, itu kami mohon menjadi koordinator untuk pengembangan pusat risetnya. Kemudian dari pihak Departemen Teknik Elektro sendiri kami mohon Bu Titik Suryani ini untuk menjadi koordinator pengembangan program studi. Kami ajak 1 mahasiswa untuk menjadi koordinator mahasiswa. Kemudian kami bermitra dengan 4 mitra industri, yaitu dari PT Inti, PT Nokia Indonesia, PT Indosat Ooredoo, dan PT 247. Nah, kemudian ada 4 nama ini yang kami angkat sebagai perwakilan dari masing-masing mitra. Kemudian kami juga sampaikan di sini mahasiswa peserta program 17 semula, kemudian setelah revisi itu kami bisa menambahkan sampai 34, dan 34 berhasil terlibat semua dalam kegiatan MF Kedareka dalam berbagai bentuk. Kemudian luaran program
ini ya kami sesuaikan saja dengan secara realistis gitu. Jadi misalkan ini 13, memang dosennya ada 13, kita ini adalah untuk yang prodi baru tadi, luaran programnya. Kemudian mahasiswa teknik telekomunikasi tadi itu terlibat 17. Kami juga ini membuat kolom untuk luaran tahun 2022. Jadi walaupun misalkan tahun ini tidak ada dana, tapi sebenarnya kami harapkan kegiatan Kedereka tahun 2021 itu menjadi semacam awalan yang kemudian bisa sustainable. Selanjutnya berjalan tanpa perlu dana lagi dari Kedereka. Dan kebetulan memang sampai saat ini berjalan dengan baik. Jadi magang dengan mitra industri juga berjalan dengan baik, berkelanjutan sesuai dengan cita-cita yang di depan tadi. Kemudian mitra perusahaan sekarang ini kemarin 4, kami mengharap nanti dapat tambahan lagi. Kemudian industri telekomunikasi sekarang 5 misalkan, nanti dapat 10 lagi dan seterusnya. Kemudian IKU-nya kita pilih yang relevan, ada 6 ini. Jadi misalkan persentase lulusan S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS, kemarin 5 lulusan, ternyata sebenarnya lebih, kami dapat 9 lulusan yang magang kemarin di salah satu mitra industri. Kami harapkan tahun ini bisa lebih banyak lagi dan kayaknya memang bisa. Ini kemarin sudah banyak yang mendaftar di mitra yang kami ajak. Kemudian persentase dosen kemarin 3 orang, kami harapkan tahun ini ada tambahan lagi yang bekerja sama. Ini yang bekerja sama dalam riset gitu sebagai praktisi di dunia industri. Kemudian persentase dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, tahun lalu 2 orang terpenuhi semua, memberikan menjadi salah satu dosen, memberikan kuliah di beberapa kali kuliah di 2 mata kuliah. Kemudian kami harapkan tahun ini juga lebih banyak. Inovasi juga tercapai kemarin 2, kami harapkan sekarang juga ada 4 sudah kami rencanakan. Demikian seterusnya ya. Jadi ini sesuai dengan relevan dengan bentuk kegiatan yang kita lakukan. RAB. Nah, RAB ini kami susun seperti ini, mungkin beda-beda ya, tapi di sini kami bikin agak beda dengan yang di format yang ada. Jadi sumber dananya kami tulis 3, jadi Dikti, ITS dan Dudi. Yang ITS ini dari mana? Yang ITS ini ya sebenarnya program yang ada di departemen. Jadi misalkan pengembangan modul ajar dan praktikum 60 juta itu memang ada programnya di Departemen Teknik Elektro. Jadi ini kami masukkan. Pengembangan kurikulum 6 juta kami ada dalam bentuk karena kita kan memang mempersiapkan prodi baru gitu ya. Jadi memang ada dananya. Kemudian penyusunan roadmap pusat, penyusunan program kerja. Nah, ini waktu itu kami dapatkan dari saya agak lupa, tapi akhirnya kelihatannya nggak terpakai ya karena tahun lalu itu kegiatannya harus online semua gitu. Jadi yang rapat-rapat ini akhirnya dari pihak ITS nggak ada pengeluaran. Tapi dari Dudi itu nanti kami harapkan ada mereka semacam ini ya, membayar honor dari narasumber mereka sendiri. Gitu. Anggap aja seperti itu. Jadi ini muncul di sini 4,5 juta misalkan. Dan seterusnya. Nah, yang bikin besar di sini dari pihak Dudi ini adalah karena ada itu tadi hibah 5G Experience Center tadi yang sekitar 4, sekian ini. Ditambah dengan yang in-kind tadi itu ya semacam honor narasumber mereka sendiri, kemudian pembelian bahan untuk riset mereka sendiri dan seterusnya. Ini dapatnya kan 4,8 ini dari pihak Dudi. Maka yang kami minta dari MF Kedereka dari Dikti itu kami coba ya lebih kecil dibandingkan ini ya. Kami mau minta 1:1 tapi kok kayaknya nggak bagus gitu ya. Jadi kami minta lebih rendah tapi juga nggak sampai 1:3 gitu ya. Jadi ini 3,64. Realisasinya ketika yang disetujui itu dapatnya 2,1 ya. Dan ini memang kami usulkan untuk jadi karena dari pihak industri itu sudah ada pengadaan barang untuk fasilitas riset tapi baru di bidang jaringan, padahal ini kan 5G maksudnya kan. Ini baru di bidang jaringan, sementara di bidang akses radio itu belum ada. Maka yang kami usulkan untuk dibeli dengan dana MF Kedereka itu adalah
fasilitas riset yang untuk radio, yang untuk aspek radionya. Jadi ini ya, jadi sebentar. Ya ini, jadi Open RAN testbed, Open RAN-nya akhirnya nggak jadi karena dananya tadi dikurangi kan. Tapi yang kemudian masih tetap kami beli adalah frequency synthesizer. Ada banyak yang berubah ini karena kami harus menyesuaikan. Tapi kami akhirnya dapat memperoleh spektrum analyzer sampai 40 GHz dan signal generator sampai 40 GHz juga, yang mungkin nggak akan terpilih kalau nggak ada dana MF Kedareka ini. Ini sebagai gambaran mengenai bagaimana menyusun RAB. Kemudian hal penting lainnya, ya ini pengalaman kami mengejar MOU, PKS, dan pernyataan mitra. Kalau mitranya hanya satu mungkin tidak masalah, tapi mitra kami 4. Gitu ya. Jadi untungnya semuanya kami kenal dengan baik. Jadi di antara 4 mitra tadi yang menjadi wakil tadi, yang satu adalah teman saya seangkatan di Elektro. Kemudian yang satu lagi adalah mantan mahasiswa saya, satu lagi adalah alumni PENS, tapi kami kenal setelah dia bekerja di Nokia tadi. Kemudian satu lagi adalah kami juga kenal sudah lama, yang di Indosat. Nah, yang seru nanti tahap revisi proposal itu ada berita acara yang harus ditandatangan basah oleh semua mitra. Nah itu, dan waktunya sempit. Jadi waktu itu ya kami koordinasi semua mitra. Akhirnya ada satu mitra yang mau keliling mendatangi mitra-mitra yang lain. Jadi bisa cepat. Nah, hal penting lainnya adalah di riwayat di biodata kita itu sebaiknya kita cantumkan riwayat kerjasama ini yang cukup lengkap. Jadi ini di sini ini kebetulan yang biodata saya. Jadi ini saya munculkan riwayat kerjasama dengan industri, dengan lembaga penelitian di luar ITS dan perguruan tinggi ya. Dan seterusnya. Nah, mengapa begitu? Karena hasil review dari reviewer itu ya lumayan juga ternyata. Ini ada nomor 5, ada 1, 2, 3, 4-nya nanti saya tunjukkan belakangan. Nomor 5-nya ini kelayakan program. Ini salah satunya ini kalimat pertamanya itu rekam jejak dosen sangat berpengalaman dalam pelaksanaan program kerjasama yang berkelanjutan. Sehingga karena melihat ini tadi kan, melihat biodata itu. Jadi itu menjadi salah satu alasan menurut kami ya, salah satu alasan bahwa proposal kami disetujui. Yang lainnya ini 1, 2, 3, 4. Jadi komentar umum, layak didanai dan seterusnya. Ini mungkin singkat aja, nanti Bapak Ibu kalau ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai apa saja yang direview. Nah, ini yang direview ya. Jadi secara umum komentarnya seperti ini: dampak kepada transformasi perguruan tinggi, tingkat partisipasi mahasiswa, dampak kepada penyelesaian permasalahan mitra industri ataupun masyarakat, serta kelayakan yang nomor 5 tadi. Saya rasa itu aja mungkin supaya tidak terlalu lama, nanti diskusinya aja yang bisa lebih detail. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Prof. Gamantio. Singkat, jelas, padat, dan clear. Ya. Kalau tadi melihat paparan dari Prof. Gamantio, terutama misalnya berangkat dari satu masalah yang sudah sangat clear, baru kemudian komponen-komponen terkait dengan IKU dan parameter-parameter yang mempengaruhi penilaian kelayakan proposal disajikan secara lengkap dan detail. Mungkin ini yang barangkali nanti bisa dijadikan masukan bagi Bapak Ibu yang akan mengusulkan program Kedareka. Untuk selanjutnya, monggo dipersilakan langsung Pak Baroto sesuai dengan urutan dari panitia. Bapak Ibu yang lain yang mempersiapkan apa yang ingin ditanyakan supaya goal proposalnya nanti bisa langsung ya dicatat atau ditulis di room chat atau disampaikan langsung nanti. Monggo Pak Baroto dipersilakan. Matur nuwun Pak Maxus selaku moderator. Suara saya bisa didengar Pak Maxus? Yes, jelas Pak. Oke, baik. Minta izin untuk share screen. Ya, tadi sudah disampaikan dengan komprehensif dan clear oleh Prof. Gamantio. Jadi rasanya mungkin sudah cukup rasanya materi dari Prof. Gamantio tadi untuk sore hari ini.
apalagi yang hadir juga banyak teman-teman yang memang sudah sangat berpengalaman gitu ya. Dan mungkin topik kali ini mungkin agak digeser Pak Maksud. Artinya kalau penulisan proposal pasti bisa lah Bapak-Bapak yang ada di sini saja. Apalagi saya lihat proposal yang tahun 2022 ini hanya 5 halaman, hanya mengisi data. Jadi problematiknya saya rasa mungkin lebih clear pada awal gitu ya. Jadi bagaimana judul dan kerjasama kemitraan tadi itu yang bisa seperti disampaikan program tadi itu yang ribet gitu. Kalau itu sudah ketemu, nulis proposalnya gampang sekali. Apalagi RAP tinggal ngikuti saya rasa gitu. Mohon izin, mungkin saya akan berbagi pengalaman saja di 2 judul ini. Yang pertama ini adalah yang ruang lingkup tipe A, jadi pengembangan produk inovasi. Judulnya adalah membuat prototip safety bed mover gitu ya. Ini saya menjadi bagian dari tim ini yang diketuai oleh Pak WR4 ini, Pak Bambang Pramujati. Kebetulan saya tahu dari awal gitu ya. Terus ini juga kerjasama tripartit ya antara kita, kemudian RSUA dan UNER dan juga PT BES sebagai manufaktur. Kemudian yang jenis yang berikutnya adalah jenis yang ketiga. Jadi dua judul yang berbeda, yaitu inkubasi tentang startup ya, startup adil yang kebetulan startupnya ini startup bukan hanya ITS tetapi beberapa perguruan tinggi lain. Ini juga kerjasama tripartit juga, jadi antara ITS, kemudian PT Google dan beberapa universitas lain. Mungkin idenya saja mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian sampai akhirnya bagaimana menjadi sebuah judul yang secara keberuntungan juga lah kita akhirnya diterima. Jadi kami waktu itu berpikir gitu ya bahwa produk inovasi itu berangkat dari masalah gitu. Dan masalah menurut ilmunya Pak Maksus ini, ilmunya Pak Agus Windarto, design thinking itu berbasis kepada needs and wants gitu. Sehingga ilmu kita mengikuti needs and wants ini. Waktu itu kami mendapatkan beberapa informasi dari di rumah sakit bahwa di rumah sakit itu sangat kepada kebugaran atau beberapa orang perawat gitu ya. Mereka sangat melelahkan yaitu mendorong dan menarik bed pasien berat. Bisa 5 km sampai 10 km produktivitas dan di sisi Putus-putus suaranya. Pak Baroto, suaranya kok hilang, Pak? Barangkali off cam, Mbak, mungkin bisa membantu. Sepertinya Pak Baroto terpental. Terlempar, Pak, sepertinya. Ya. Mungkin kita tunggu sesaat sambil menunggu mungkin siap-siap barangkali Pak Ari nanti kalau Pak Baroto masih belum bisa join lagi, tolong Pak Ari siap-siap untuk nanti presentasi dulu. Ya, ini sudah mulai bisa lagi Pak Baroto, lagi proses join. Pak Baroto mix-nya belum aktif, Pak Baroto. Halo. Halo, ya. Oke. Wah, mohon maaf ini mungkin off cam barangkali membantu biar lebih lancar barangkali. Siap. Oke, baik, saya lanjut saja supaya lebih cepat. Jadi ide awalnya seperti itu. Jadi tentang layanan rumah sakit yang sangat tergantung gitu ya. Salah satunya pada
kerja fisik para perawat gitu ya dalam mendorong dan menarik bed rumah sakit yang ternyata kalau di total itu bisa puluhan kilometer setiap hari kalau rumah sakitnya besar, sehingga itu mempengaruhi produktivitas dari layanan rumah sakit. Terus kemudian di sisi lain ada permasalahan gitu ya, ada need dari manufaktur, karena manufaktur medis dan furniture dan peralatan medis itu cukup besar sebetulnya di Indonesia, tetapi memang sebagian besar produk-produk medis kita adalah produk impor. Sehingga kami mempunyai ide bagaimana membuat bed mover yang kira-kira bisa murah gitu ya, harganya hanya sekitar ya berapa persen dari bed mover impor gitu ya, dengan tentunya dengan optimalisasi TKDN. Terus kemudian bagaimana membuat bed mover satu tetapi bisa untuk beberapa bed sehingga bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit yang tidak terlalu besar gitu ya, atau yang tidak terlalu kaya. Nah, kemudian kami berpikir bagaimana membuat produk yang tidak dead end. Artinya produk ini bisa berkembang terus gitu ya. Mungkin awalnya sederhana, kemudian yang kedua mungkin lebih baik lagi, kemudian yang ketiga sudah menggunakan sistem yang lebih tertutup, kemudian bisa full automatic gitu ya, dan seterusnya. Dan akhirnya kemitraan ini yang menjadi PR bagi kami. Jadi operatornya nanti adalah rumah sakit gitu ya. Salah di sini adalah rumah sakit Universitas Airlangga atau RSUA. Terus kemudian manufakturnya adalah PT BES, sebuah manufaktur peralatan dan furniture medis yang memang sudah berpengalaman membuat produk-produk peralatan dan furniture medis. Terus kemudian kami di ITS dan juga di UNER itu berlaku sebagai R&D lah gitu. Di sebelah kanan itu adalah capture PKS, sehingga PKS yang ditandatangani oleh 3 pihak, yaitu oleh ITS diwakili oleh Pak Bambang Pramudjati, terus kemudian UNER, RSUA dan PT BES. Targetnya adalah membuat perwarupa gitu ya. Kemudian sudah bisa diuji coba pada lingkungan yang sebenarnya. Oke. Waktu itu kami memasukkan usulan ini lewat website-nya Kedereka. Terus kemudian ada 2 perusahaan yang tertarik gitu ya. Kebetulan sekali. Tetapi setelah kami lihat ternyata perusahaan tadi perusahaan yang kami meragukan, ecek-ecek lah gitu. Sehingga akhirnya kami menghubungi RSUA dan RSUA memiliki mitra kerja yang sudah lama bekerja sama, yaitu PT BES, dan kami dipertemukan secara istilahnya secara offline lah, jadi kenalan di darat. Terus kemudian seperti Prof Gam cerita tadi itu, kami sama-sama mengupload proposal di Kedereka. Ini produknya, jadi produk pertama, produk kedua, produk ketiga gitu. Ini produk yang keempat kalau nggak salah ini. Produk keempat yang kami buat sekitar 4 unit yang akan kami kirim kepada PT BES untuk dijadikan produk industri. Ini hakinya. Terus kemudian ini uji coba yang sudah kami lakukan di lingkungan sebenarnya di rumah sakit OA. Ini beberapa narasi produknya. Oke, ini beberapa video yang sudah kami sempat upload di YouTube ya, jadi mendapatkan beberapa tanggapan gitu ya. Oke, ini posisi terakhir di tahun 2022 sudah siap 5 prototip yang akan kami kirim ke RSUA dan kami kirim ke PT BES untuk dijadikan produk industri atau dijadikan produk massal lah istilahnya begitu. Oke, kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah ini yang jenis kedua adalah Kedereka untuk inkubasi startup gitu. Problem awalnya adalah ada sebuah startup gitu ya yang mempunyai ide, yang kebetulan salah satunya anggotanya adalah mahasiswa ITS, yang salah satu idenya adalah untuk mensinkronkan sumber-sumber perundangan atau sumber hukum dalam berbagai macam bidang yang selama ini menjadi problematik di masyarakat supaya bisa membantu sebuah
kasus gitu ya, misalnya ada kasus A gitu ya, oh ternyata ini berhubungan dengan undang-undang B, dengan peraturan daerah C yang bisa disinkronkan. Jadi problem utamanya adalah mengumpulkan sumber perundangan itu, kemudian mentranslate menjadi HTML, karena biasanya produk perundangan yang ada itu kalau tidak berupa fisik, berupa PDF. Jadi kebutuhan yang sebelah kanan, kebutuhannya memang sangat besar ya, dan untuk berbagai macam bidang, sehingga ini menjadi besar sekali. Nah, kebetulan ide ini diikutkan di dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Google Indonesia. Dan akhirnya ini terpilih dari sekian ratus gitu ya, judul yang didanai untuk masuk ke Kedereka. Kalau nggak salah ada sekitar 15 judul untuk startup di Indonesia di tahun Kedereka tahun 2021 kemarin. Jadi layanannya nanti ini nggak akan habis ini, jadi mungkin akan dimulai dari bidang tertentu, kalau nggak salah bidang apa namanya itu perdagangan, nanti akan merambah ke masalah-masalah yang lain atau aspek yang lain, kemudian akan juga ada layanan yang dikembangkan yaitu di bidang konsultasi. Kemudian eksekusinya nanti adalah akan dijalankan oleh startup digital gitu ya, akan membentuk startup, kemudian Google akan menyediakan platformnya secara gratis. Nah, ini memang kemitraannya agak top down gitu ya. Jadi kami mengikuti kompetisi, terus kemudian dikenalkan dengan apa namanya PT Google Indonesia. Namanya banyak, jadi mitranya satu ya. Mitranya adalah PT Google, tapi kadang namanya Google Indonesia, kadang namanya Persentologic, kadang namanya Decoding, gitu, kadang namanya Bangkit Indonesia. Tetapi intinya mereka adalah Google gitu ya, yang akan membeli produk ini. Jadi ini semacam apa ya, semacam produk yang sudah memang didesain dari awal oleh Google. Gitu. Terus kemudian kami di ITS bertugas memilih startup, kemudian menginkubasi ya, menyediakan beberapa narasumber terutama aspek hukum, karena di ITS tidak ada apa namanya itu jurusan hukum, sehingga kami minta bantuan pada pakar hukum profesional, juga aspek-aspek IT, aspek marketing dan lain-lain. Targetnya jelas ini membentuk startup ini membentuk tim, kemudian menghasilkan MVP, minimum viable product. Jadi satu produk yang sudah bisa jalan gitu ya, sudah bisa beroperasional, sudah ada usernya, minimum satu lah. Nah ini proses-proses inkubasi yang sudah berjalan seperti ini. Ini produknya sementara masih satu bidang dan sementara masih apa namanya berbentuk beta ya. Jadi sebentar lagi mungkin akan masuk ke Play Store gitu ya. Sementara masih dibatasi pada platform Android. Nanti yang Apple akan menyusul kemudian. Ini Adil itu namanya. Jadi ini ada mahasiswa dari ITS, mahasiswa dari BINUS, kemudian mahasiswa dari Telkom University. Jadi ini jarak jauh lah ini. Nah, terus ini yang terakhir mungkin saya melihat ini ya, apa namanya website. Yang terakhir yang seperti disampaikan oleh Pak Wirempat, betul. Jadi dana sekarang adalah 1 triliun gitu ya. Dan panduan ini baru dibuka tanggal 7 Maret, jadi sekarang baru berumur 1 minggu, tapi kita sudah harus mengusulkan nanti di paling lambat di akhir Maret gitu. Ini kalau diklik ya kira-kira isinya begini. Jadi proposalnya hanya 5 halaman, mungkin sangat simpel, saya rasa ini sangat membantu kita ya untuk para pengusul gitu ya. Jadi mungkin yang saya highlight di sini halaman pertama itu tentang apa namanya lembar pengesahan, halaman kedua adalah tentang apa namanya itu ringkasan ya. Ringkasan itu adalah tentang salah satu tentang tema. Temanya itu bisa umum atau khusus gitu ya. Kalau umum ya seperti yang kemarin, kalau khusus itu ada ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, pariwisata dan kesehatan. Kalau Bapak Ibu mungkin apa namanya itu ekonomi hijau dan biru itu bedanya apa sih? Mungkin di website banyak. Jadi ekonomi hijau itu ekonomi yang ramah lingkungan. Kalau ekonomi biru itu yang produk sampahnya aja masih bisa dipakai lagi. Gitu. Kira-kira daur ulang lah kira-kira gitu. Nah kalau yang memilih apa namanya itu khusus ada 5 tadi. Terus kemudian ruang lingkupnya ini. Jadi sedikit
walaupun ada yang sama dengan tahun kemarin, sedikit ada pergeseran. Gitu. Jadi yang pertama adalah produk inovatif lah, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah apa itu namanya? Yang kedua adalah adopsi, iptek dan kepakaran gitu ya. Jadi isinya adalah Bapak Ibu boleh mengusulkan apa namanya itu pelatihan, pembinaan atau bentuk servis profesional yang lain. Kemudian yang ketiga adalah startup. Jadi ini mungkin mudah-mudahan teman-teman startup, saya lihat tadi di sini ada yang hadir ya. Jadi beberapa teman startup yang hadir. Mungkin monggo kita apa namanya itu mengajukan ke DRK di dalam ruang lingkup startup. Kemudian yang keempat adalah Center of Excellence. Jadi mungkin Prof. Gam tadi itu kelihatannya kalau sekarang lebih cocok masuk yang keempat. Jadi membentuk COE, jadi Center of Excellence. Halaman ketiga isinya tentang perumusan masalah, itu sudah saya rasa gampang lah bagi Bapak Ibu. Itu peta jalan juga gampang. Terus kemudian apa namanya itu luaran dan profil mitra. Jadi saya rasa tim KDRK Pusat betul-betul memperhatikan permasalahan yang kami hadapi di tahun kemarin, sehingga satu menyederhanakan proses, menyederhanakan bentuk proposal yang tidak harus kita ngetik gitu ya berhalaman-halaman, hanya mengisi form. Terus kemudian apabila mitranya sudah ketemu, semua bisa terjawab saya rasa. Jadi semuanya bisa akan mudah mengisi apa namanya itu form proposal seperti ini. Terus kemudian tadi saya lihat ada satu pertanyaan di chat tadi sempat saya lihat dari Pak Hatma, mungkin satu pertanyaan bisa saya jawab sekalian. Jadi mitra boleh apa namanya itu berkontribusi pada in-kind dan in-cash Pak Hatma. Kebetulan dua mitra kami ini beda. Yang mitra yang pertama itu kontribusinya adalah in-kind. Mitra kami yang kedua, si Google ini, itu in-kind dan in-cash. Jadi Google itu memberikan apa namanya itu berbagai macam layanan gratis gitu ya, termasuk software gratis, termasuk cloud gratis, kemudian juga mengkontribusikan sejumlah uang gitu ya, walaupun tidak besar ya, sekitar 70 juta rupiah cash kepada startup. Jadi memang bisa dua-duanya saya rasa Pak Atma. Mudah-mudahan ini sekaligus bisa menjawab pertanyaan di chat tadi. Maka waktu saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Maksud matur nuwun. Baik Pak Baroto, dari dua proposal atau dari dua hibah yang dipaparkan tadi, sejatinya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Gam, bahwa memang masalahnya harus clear, ya luarannya juga harus diperjelas, dan kemudian kontribusi mitra. Saya kebetulan juga tahun ini dilibatkan sebagai reviewer KDRK. Komposisi dari luaran dan kontribusi mitra itu sudah 55%. Jadi memang itu menurut saya hal penting untuk segera di-clearkan terkait dengan mitra yang digandeng nanti bagaimana. Mungkin untuk menyempurnakan dari dua narasumber, Pak Ari, monggo dipersilakan untuk memaparkan pengalamannya terutama terkait dengan bagaimana proposal dan RAB-nya disusun. Monggo dipersilakan Pak Ari. Baik Pak Masus, terima kasih. Mungkin saya singkat saja karena tadi dua narasumber sudah cukup jelas, dan saya juga mungkin ada gangguan sedikit musik-musik di sini karena lagi di luar ini, lagi ngopi juga. Saya izin share ya. Ini ada PowerPoint. Sudah terlihat kira-kira? Sudah. Oke. Let's go. Baik. Jadi KDRK yang kami proposal untuk KDRK yang kami luncurkan 2021 cukup berbeda dengan bapak yang lain, karena ini lebih sifatnya ke dampak sosial dan dampak, harapannya sih dampak ekonomi, tapi masih cukup lama untuk tahun kedua baru dampak ekonomi. Jadi proposal yang kami ajukan yaitu solusi terintegrasi sampah makanan dengan biokonversi Black Soldier 5. Jadi ini adalah membackup startup binaan inkubator ITS, binaan Pak Baroto. Kemudian
kami lihat potensi impact-nya sangat besar bagi masyarakat luas, ya akhirnya kita bantu untuk mendapatkan dana dari Kedereka. Dan alhamdulillah kami dibantu oleh beberapa mitra yang kebetulan juga kami cukup kenal dekat dan sudah kami kerjasama di 3 tahun yang lalu ya, dari 2018 sekitar itu dengan PT Enersol Daya Optima. Yang kemudian ini adalah senior di teknik mesin, jadi lebih enak diskusinya. Dan dia juga sudah kami promosi sudah sebelum Kedereka ya 2018, sehingga Kedereka ini adalah tahun 2021 adalah gongnya. Kemudian CV Berkah Mitra Sidin itu di Kalimantan, itu tujuannya kami nanti tahun 2022 ekspansi ke sana untuk melihat potensi dan peluang yang ada di sana, karena di sana banyak juga peternakan, terutama untuk ayam dan juga untuk ikan. Kemudian PD Pasar Surya ini juga sudah kerjasama sejak tahun 2019, karena mereka juga ada masalah di sampah organiknya, sehingga kita sudah punya roadmap atau sudah punya bayangan kira-kira kalau PD Pasar ini dia punya permasalahan seperti apa dan kita bisa masuk di sisi mananya. Kemudian untuk garda pangan ini masih bagi kami masih baru untuk kerjasama, tetapi dari startup kami yaitu Rexik itu sudah kerjasama dengan garda pangan karena sama-sama bergerak. Kalau yang Rexik yang startup yang kita bina itu di bidang sampah organik jadi larva atau jadi black soldier fly jadi maggot ya maggot lebih tepatnya. Kalau garda pangan ini sifatnya ke social enterprise, social ini ya, social technopreneur, socialpreneur ya. Jadi dia mengumpulkan sampah-sampah food loss ya, bukan food waste tapi food loss. Jadi kadang kalau orang lagi pesta atau mungkin lagi rombongan makan di restoran itu mesti ada sisa makanan. Tapi belum masuk ke sampah ya. Jadi masih sisa. Ya sebenarnya bisa dikolek untuk diberikan bagi mereka yang dalam arti kurang beruntung gitu. Nah, ini garda pangan bergerak di situ dan dia sudah cukup terkenal, sudah cukup lama berkecimpung di dunia food loss. Nah, sekarang kita ajak untuk food waste karena nanti dari sini siapa tahu dia bisa memberikan source dari sumber organiknya. Nah ini, kemudian kami juga dibantu saya sebagai ketuanya waktu itu karena kita ingin mengoptimalkan proses produksi dari black soldier fly dalam hal ini maggot menjadi pakan ternak, sehingga kita butuh mesin proses yang cukup banyak dan terintegrasi. Kemudian kami dibantu oleh Pak Arief dari Teknik Instrumen, lokasi Bu Warma dari Teknik Lingkungan, Pak Arseto juga dari Teknik Lingkungan, Pak Osta dari Teknik Material, Bu Dian dari Biologi, dan Bu Putih dari Manajemen Bisnis. Tapi beliau yang Bu Putih ini sudah diganti karena sekarang saat Kedereka beliaunya sudah berangkat keluar untuk sekolah lebih lanjut. Nah, jadi di sini kita memang integrasi tidak hanya satu bidang, tapi multidisiplin. Karena memang selain permasalahan sampah, itu ada aspek lingkungan, ada aspek sosial, juga ada aspek yang lain ya, selain biologi juga. Nah, kita juga menggandeng Pak Alsta nanti sekunder ini ya, hasil sekunder itu bisa kita jadikan citosan yang bisa bernilai jual tinggi. Nah, jadi ringkasan eksekutifnya mungkin sudah saya jelaskan secara singkat tadi bahwa food loss atau food waste di Indonesia sangat-sangat besar. Kalau Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu bisa lihat di Benowo, jadi kalau mau ke Gresik terus lewat Benowo itu pasti lihat gunungan sampah. Ya kebetulan saya juga tim ahli di sana sejak tahun 2013. Jadi untuk PLTSA-nya, yaitu pembangkit listrik tenaga sampah di PLTSA Benowo.
selain Prof. Joni Hermana, kemudian Bu Warma dan juga Pak Muji dari Teknik Sipil dan yang lain-lain. Ada beberapa tim dari ITS dan juga dari UNER. Nah, jika kita melihat laporan dari Bappenas, ya, kemudian juga laporan dari beberapa kajian luar negeri, memang tingkat pencemaran, terutama ini adalah hasil gunungnya sampah, itu sangat memprihatinkan bagi kita atau di Indonesia terutama. Nah, ini yang akan mendasari kita untuk bisa berkontribusi lebih lanjut bagaimana mengubah sampah organik menjadi yang bisa bernilai manfaat, yaitu menjadi maggot, sehingga maggotnya nanti bisa menjadi pakan ternak. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini ilustrasi secara garis besar, mungkin saya singkat aja. Jadi kalau kita lihat sisa makanan di Indonesia dalam hal ini adalah paling banyak, yaitu 38,7%, dan yang lain-lainnya adalah bahan-bahan yang tidak bisa di-recycle lagi. Ada juga beberapa yang bisa di-recycle, tapi kebanyakan tidak bisa di-recycle. Ya, sisa makanan ini kalau dikaji lebih jauh, itu punya dampak kerugian ekonomi sekitar 213 sampai 500 triliun rupiah, ya, secara nasional. Kemudian dampak lingkungan itu lebih parah lagi, yaitu sekitar 1.702 metrik ton, dan dampak sosial itu kalau memang tadi yang sudah terbuang ini bisa dijadikan bahan makanan bagi masyarakat, itu sekitar 61 sampai 125 juta orang. Bisa kita bayangkan, ya. Jadi mungkin saya sendiri kadang kalau menyia-nyiakan makanan itu juga memikirkan ini, gede juga ya. Ini hasil dari riset yang dikumpulkan Garda Pangan tadi, yang itu cukup besar, 61 sampai 125 juta orang kalau dikaji secara sosial, ya. Nah, berikutnya adalah tujuannya untuk dampak lingkungan. Tujuan dari proposal yang kita ajukan tahun 2021 yaitu meminimalisir timbunan sampah makanan di Surabaya. Kemudian proses pengolahan sampah makanan yang berprinsip zero waste to landfill. Jadi kalau bisa sampah-sampah dari keluarga atau mungkin dari pasar atau yang lain-lain itu bisa zero waste, ya. Kemudian dampak ekonomi, ini tersedianya pakan ayam, kemudian efisiensi dan produksi citosan. Kemudian juga tersedianya mesin baru dengan desain yang optimal dalam pengolahan maggot. Kemudian dampak sosial, membuka akses pangan dengan mengirimkan ini. Nah, ini lebih ke kalau ini impact secara tidak langsung dari teman-teman Garda Pangan seperti ini. Nah, ini kalau saya buka sekilas untuk panduan Matching Fund tahun 2021, sebenarnya dua-dua juga ada, cuma nanti secara sekilas hampir sama. Ini bukan saya dapat PowerPoint-nya dari situ, ya. Jadi di Kedereka ini kan yang penting adalah kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan DUDI, dunia usaha, dunia industri. Nah, sehingga kiat-kiat kami waktu itu kita kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha itu yang sudah memang kita jalin sejak lama, tidak hanya gara-gara ada program Kedereka atau Matching Fund Kedereka itu baru kita ajak, tidak. Tapi memang sejak dulu, mungkin 2 tahun, 3 tahun sebelumnya sudah kita ajak kerjasama untuk mengatasi permasalahan yang ada, ya. Nah, ini. Kemudian tujuan dari Kedereka itu membangun ekosistem merdeka belajar. Nah, selain DUDI juga nanti yang jadi penilaian utama dari reviewer nantinya seperti Pak Maksus tadi, yaitu ekosistem merdeka belajar di kampus Merdeka. Jadi berapa jumlah anak magang, berapa jumlah dosen yang mendapat sertifikasi dan lain-lain. Ini adalah IKU atau indikator kinerja utama, mungkin bisa Bapak baca di panduan, ya, 2021 maupun 2022. Jadi sini nanti kita bisa melihat impact dari proposal, apakah sudah memenuhi 1 sampai 8 ini yang kita masukkan, ya.
semakin banyak yang bisa dikolaborasikan di sini, dielaborasikan di sini, maka semakin bagus nilai dari proposal tersebut. Ini adalah tahapan seleksi, tadi sudah dijelaskan Prof. Tamanjo, jadi mulai dari administrasi sampai kelayakan. Nah, kelayakan ini nanti untuk yang tahun kedua ini mungkin nanti ada sedikit perbedaan. Nah, ini adalah kriteria penilaian. Yang pertama adalah dampak kepada transformasi perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi diharapkan bisa bertransformasi dengan adanya matching fund. Ini juga terlihat saat saya ada laporan akhir dikunjungi oleh reviewer, ada yang dari UNER, Bu Cici, ya, kemudian yang dari Brawijaya, Pak Prof. Saya lupa, itu juga dari biologi. Alhamdulillah Bu Dian juga mendampingi kami, jadi artinya dari sisi biologi bisa ada narasumbernya atau ada ahlinya. Cuman yang mereka tanyakan justru bukan dari sisi biologinya, tapi dari sisi apa manfaat dari MF ini, matching fund ini terhadap perguruan tinggi. Misalkan di iklim Merdeka Belajar, apakah beberapa kurikulum atau ada beberapa mahasiswa magang misalkan itu bisa mendapatkan manfaat yang optimal dengan adanya dana matching fund. Sehingga waktu itu yang bisa kami pamerkan juga itu kita ada mahasiswa magang sekitar 23 sesuai dengan proposal, dan itu di interview sama reviewer masing-masing apa yang mereka dapatkan, apakah mereka ada manfaatnya dengan adanya Kedereka ini, gitu, manfaat atau tidak gitu. Jadi intinya manfaat kepada mahasiswa dan juga kepada dosen. Jadi di situ juga kami berikan beberapa pelatihan, training yang berkaitan dengan sertifikasi. Ya. Kemudian ini dampak kepada permasalahan studi atau masyarakat, ini jelas tadi sudah biasanya ini yang jadi utama juga. Kemudian tingkat partisipasi mahasiswa. Jadi yang saya sebutkan tadi ada magang dan program Merdeka Belajar yang lain. Nah ini yang menjadi kelayakan program. Untuk presentasinya bisa nanti saya sebutkan untuk tahun 2022 itu ada presentasinya kira-kira berapa penilaiannya yang paling besar, yang dampak terhadap apa ya. Ini ruang lingkup dari dampak kepada transformasi perguruan tinggi. Yang nomor 2 tingkat partisipasi mahasiswa. Yang nomor 3 dampak kepada menjalankan permasalahan studi. Nah ini bisa Bapak lihat atau baca bahwa di sini memang penting kita masukkan dalam proposal, artinya kita harus melihat beberapa aspek kriteria penilaian yang penting di dalam Kedereka. Kemudian kelayakan program, ya. Nah, kelayakan program ini penting. Apa yang penting yaitu kelayakan rekam jejak para pelaksana program. Jadi kalau di situ saya ngajak beberapa tim dosen dari lingkungan, dari teknik material, kemudian dari vokasi, instrumen, karena kita butuh teman-teman instrumen. Kemudian ada beberapa dari biologi dan yang lain, juga dari manajemen bisnis, karena kita juga ingin program ini berkelanjutan meskipun tidak ada dana dari Nah, kemudian ini komponen biaya, mungkin nanti bisa dibaca sendiri apa yang boleh, apa yang nggak boleh, gitu ya. Ini adalah alur proses seleksi, itu juga ada di panduan di matching fund Kedereka ya. Jadi kalau untuk di sini dibagi dua, jadi ada yang di bawah 1M dan ada yang di atas 1M. Nah ini yang penting. Kalau saya kemarin yang di atas 1M itu tentunya kita lihat yang penting ini, yang warna coklat ini pitch and verifikasi. Ya, pitch and verifikasi. Jadi adanya pitch and verifikasi. Berarti di sini memang pihak reviewer ingin tahu benar-benar apakah memang si mitra tadi butuh atau memberikan kontribusi terhadap program Kedereka. Tidak hanya sekedar masuk di proposal, tapi sebenarnya mereka tidak berkepentingan atau tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap proposal kita. Kemudian, nah ini kriteria penilaian substansi proposal. Ini yang tahun 2022. Yang pertama, kapasitas dan kontribusi mitra. Nah ini penting sekali, yaitu 25%.
Jadi mulai dari profil mitra, kenapa kita ajak kerjasama, apa permasalahannya, dan apa dia nanti manfaatnya kalau bekerja sama dengan kita, juga bisnis modelnya. Artinya gini, kalau mitra itu gabung dengan kita, kan tidak hanya setahun 2 tahun, tapi nanti diharapkan bertahun-tahun atau jangka panjang, itu harus ada bisnis model. Artinya, mitranya akan menerima keuntungan sekian-sekian atau menerima profit atau value seperti ini. Nah, itu harus diceritakan ya. Juga mengikuti rekam jejak mereka seperti apa, gitu ya. Juga kalau mitranya mungkin perguruan tinggi yang lain juga disebutkan apa mereka rekam jejaknya dan kenapa diajak dengan kita. Kemudian kapasitas pengusul. Nah, kalau ini dengan rekam jejak kapasitas pengusul ya pengusul tadi tidak hanya satu, mulai ketua sampai beberapa anggota kan nanti dinilai juga rekam jejaknya ya. Kemudian pengelolaan program itu 10%, tidak terlalu banyak, yaitu dilihat kesesuaiannya dengan nanti kalau dilihat rencana implementasi ya, kira-kira implementasinya masuk akal nggak gitu ya. Kemudian mekanisme kerjasama, keterlibatan para pihak, pengelolaan program dan anggaran yang prudent sesuai dengan peraturan, pemantauan mitigasi risiko dan keberlanjutan. Kemudian luaran program. Nah ini yang paling dominan, paling penting yaitu produk luarannya itu apa ya. Misalkan peta jalan pengembangan produk, kalau dia termasuk model pengembangan produk, kemudian tingkat inovasi, keterbaruan, novelty, keunggulan produk, luaran yang akan dihasilkan, kesesuaian antara rancangan produk, luaran dengan masalah kebutuhan mitra, rancangan pengelolaan, HKI. Nah ini yang penting juga, pengelolaan HKI seperti apa, atau kemanfaat produk luaran bagi perguruan tinggi dan mitra. Ya. Tapi kalau tadi saya juga ada masyarakat ya, jadi ada beberapa stakeholder yang saya ajak kerjasama. Kemudian kontribusi pada pencapaian IKU dan IKT ini 20%. Jadi kita lihat memang kontribusi poin-poin penting ini yang perlu kita cermati nanti dalam proposal. Jangan sampai miss ya. Jadi luarannya jelas seperti apa, kemudian kontribusi pada pencapaian IKU dan IKT ini persennya tinggi, dan juga kapasitas kontribusi mitra ini seperti apa. Tidak hanya mitra yang hanya sekedar masuk di proposal, tapi memang real dibutuhkan dan membutuhkan. Ya. Ini kira-kira mungkin sekilas, tidak terlalu lama video hasil. Ini ada kendala ya. Mungkin itu aja Pak Maxis ya. Tadi ada video tapi mungkin ada kendala link ya. Monggo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ari, terima kasih melengkapi tadi apa yang disampaikan oleh kedua narasumber sebelumnya. Sebelum mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, ini saya bacakan dulu ada pertanyaan dari Pak Hatma. Yang pertama, poin pertama, apabila proposal kedai reka lolos mendapatkan pendanaan, apakah mitra studi harus membayar atau memberikan sesuatu kepada manajemen ITS? Misalnya biaya administrasi manajemen fee dan lain-lain. Itu yang pertama, ya, sehingga nanti mungkin Bapak-Bapak bisa menceritakan pengalaman kemarin terkait dengan bagaimana detail pendanaan. Terus kemudian yang kedua, saya kira ini pertanyaannya sangat jelas ya, kapan jadwal dana cair, dan 3, teknis pencairan dana, apakah masuk ke rekening rektor terlebih dahulu atau langsung. Ini mungkin kaitannya dengan berapa lama dana itu bisa nyampe ke rekening ketua peneliti. Pada satu kesempatan saya juga pernah mengusulkan ini agar begitu anggaran dari pusat itu sampai, bagaimana secepat mungkin bisa nyampe ke rekening ketua peneliti. Mungkin dalam konteks ini nanti Pak Direktur barangkali bisa ikut memberikan jawaban. Yang pasti saat rapat pimpinan itu ada penegasan komitmen untuk mensegerakan proses pencairan dana-dana hibah dari pusat. Terus kemudian yang lain Bapak Ibu sekalian, sebelum dijawab oleh narasumber, karena ini judulnya drafting proposal dan RAP, barangkali Bapak Ibu ada yang sudah mulai bikin draft proposal dan ingin di-sharingkan untuk kemudian mendapatkan respon, kami juga membuka ruang untuk itu.
Demikian, monggo dipersilakan untuk pertanyaan dari Pak Hatma. Barangkali ada tanggapan dari ketiga narasumber, kami persilakan. Dan berkaitan dengan keuangan, mungkin mohon Pak Direktur juga bisa ikut memberikan jawaban. Monggo kami persilakan Pak Prof. Gam dulu barangkali. Baik Pak, terima kasih. Mungkin saya hanya bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Itu pun saya tidak tahu apakah aturannya akan tetap sama untuk yang tahun ini ya. Jadi kalau tahun lalu ketika kita dapat dana dari Dikti, kami sama sekali sebenarnya ya, kalau berupa ini tadi apa sih pertanyaannya tuh uang gitu atau apa ya? Bentar saya cek dulu. Sebentar. Sesuatu harus membayar enggak? Kalau membayar enggak, sama sekali enggak. Jadi yang sesungguhnya terjadi itu adalah karena tadi sudah ada janji untuk menghibahkan 5G Experience Center tadi itu, yaitu dihibahkan, tentunya yang menerima langsung ITS, jadi dan 5G Experience Center itu kemudian dihargai sejumlah tadi itu, misalkan sekian miliar tadi itu. Kemudian juga ketika tadi ada misalkan kegiatan FGD, dan di dalam FGD itu ada narasumber dari mitra industri. Nah, padahal narasumber dari mitra industri ini kan dibayari sendiri oleh perusahaannya gitu. Dan itu juga langsung dibayarkan ke mereka. Jadi nggak perlu lewat ITS sama sekali. Jadi kalau dari pengalaman saya kemarin sama sekali nggak ada yang berupa uang yang dibayarkan atau memberikan sesuatu kepada manajemen ITS, sama sekali nggak ada. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Baik, kalau dari Pak Baroto, pengalaman Pak Baroto. Oke, terima kasih Pak Maxus. Mungkin sama dengan yang dialami oleh Prof. Gam. Jadi 2 judul kami itu juga tidak ada manajemen fee ya, baik kepada ITS maupun kepada DIKST. Terus kemudian untuk waktu tadi ya, ini mohon maaf seingat saya Pak Maxus ya, itu mungkin karena tahun 2021 itu mepet waktunya ini, dadak sekali, terus kemudian mungkin ya semua orang kebingungan dan sebagainya, kurang lebih pencairannya jadi betul masuk ke rekening rektor dulu ke ITS, terus kemudian diolah gitu ya oleh Pak Maxus dan teman-teman, itu diolah gitu sampai turun kepada para peneliti itu sekitar 2 bulan. Itu mohon maaf kalau saya tidak salah ingat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Maxus. Ada pertanyaan lanjutan Pak? Kalau persentase biaya tak langsung mungkin bisa sekaligus dijawab. Kalau boleh saya lanjutin sedikit tadi yang pertanyaan tentang tadi yang masuk dari yang ke rekening rektor kemudian ke peneliti tadi itu. Jadi karena misalkan di dalam RAB kita itu yang disetujui itu ada sebagian untuk pengadaan, maka ada sebagian untuk pengadaan dan sebagian lagi untuk pelaksanaan kegiatan, maka yang nanti benar-benar kita terima langsung itu adalah yang untuk pelaksanaan kegiatan. Sementara yang pengadaan nanti kalau ini terutama yang harus dilakukan dengan lelang, nah itu langsung dikelola oleh UPBJ ya, UPBJ ya. PPBBJ. PPBJ ya itu. Jadi kita sama sekali nggak ikut repot dengan kegiatan lelang pengadaan itu. Itu mungkin tambahannya Pak. Terima kasih. Pak Baroto atau Pak Ari, ada pertanyaan lanjutan yang senada dari Pak Fahmi. Biaya tak langsung persentasenya berapa kalau sekarang? Kalau di Rispro kan 5%. Kemudian apakah ada PPN? Ya 10%. Nampaknya PPN sekarang 11% ke depan. Ya 11% PPN. Monggo direspon Pak Ari atau Pak Baroto. Pak Ari sekarang. Baik, kalau saya lihat dari petunjuknya yang 2022 itu untuk gaji dan sebagainya 15%. 15%, tapi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan standar biaya ya yang berlaku. Jadi intinya 15% mungkin
maksimal tapi sesuai dengan kondisi. Jadi itu, kalau saya dulu memang nggak ada honor. Jadi kita memang berjibaku kan tidak ada honor karena memang di situ untuk kita mengembangkan startup, meskipun juga nanti ada dari narasumber untuk mengisi materi-materi, cuman tidak berupa honor secara gaji gitu. Mungkin itu Pak Maksus. Pak Ari, kalau sekarang kan honor diperbolehkan ya kalau 15%. Dulu juga boleh, 30% ingat saya dulu ya. Cuman dari beberapa penjelasan di ITS, di KSD, terutama Pak Bandi sama Bu Yayu, honor itu ada sendiri aturannya sesuai keputusan menteri atau apa itu kalau dihitung lemburnya gitu, karena kita sebagai civitas akademi di situ, apalagi PNS kan sudah ada honor. Hingga waktu itu saya melihat, udah kalau memang tidak ada ini aturan untuk bisa menaungi honor-honor tadi, meskipun di proposal boleh, ya saya nggak beri honor. Tapi kalau dari sini statementnya jelas 15%, monggo nanti bisa lah mungkin diberikan situ. Tapi monggo, mungkin Pak Barato mungkin punya ini pengalaman berbeda. Kalau saya tidak ada honor memang di dalam proposal saya. Oke. Di proposal kami itu yang satu dengan honor, karena apa namanya itu memang ada, terus kemudian yang satu memang tanpa honor, jadi berjibaku seperti Pak Ari. Tapi intinya begini, saya rasa Bapak Ibu sekalian, jadi kalau memang akan menganggarkan honor atau pengadaan yang lain itu jangan lupa memasukkan aspek pajak, karena apa namanya itu sebagian masalah itu adalah pengadaan lelang itu ternyata harga-harganya dulu belum dimasukkan pajak, itu yang saya dengar kemarin sering menjadi masalah. Kalau honor kan awalnya mungkin tidak dihitung pajak, tapi kan sama teman sendiri, oh ini dipotong bersihnya segini, itu biasanya nggak ada masalah. Jadi intinya memang pajak di sini harus diperhatikan. Yang penting beberapa kali Kedereka tahun kemarin itu selalu mengingatkan, yang penting jangan melanggar keputusan Menteri Keuangan kalau nggak salah gitu, standarnya seperti itu. baik, mungkin pertanyaan terkait dengan teknis pencairan dan lama waktu ya dari dana masuk ITS. Barangkali Pak Direktur, Pak Atap bisa memberikan tambahan jawaban mungkin. Atau barangkali bisa menggaransi akan cepat 1 kali 24 jam bisa langsung cair misalnya kan begitu. Bahkan sebelumnya ya. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak Maksus. Terkait dengan pencairan ya tentu ya masih kalau kita yang mengurus ini pasti harus sesuai tertib peraturan ya. Tertib peraturan, nah memang kesannya itu lambat gitu ya. Memang lambat misalnya dari SK kemudian dana cair yaitu itu masih ada delay. Nah, khusus yang Kedereka ini tahun kemarin ya, bahkan tahun ini juga itu sepertinya dana langsung turun ke rekening peneliti ya. Kalau tahun kemarin ke rekening peneliti langsung ya. Ya, saya kurang tahu apakah tahun ini juga demikian, tapi informasi kemarin kita tanya-tanya rasanya akan masih sama, jadi langsung ke rekening peneliti. Ya, jadi apa artinya yang dari pihak Kedereka itu langsung memberikan yaitu ke rekening. Namun kontraknya itu adalah ada kontrak Kedereka dengan institusinya ya. Nah, kemudian baru nanti dengan institusi ada kontrak turunan ya. Kontrak turunan dengan para peneliti. Nah, sebenarnya lazimnya itu pengalaman di ITS ini sudah cukup cepat, Bapak Ibu. Misalnya kalau dana-dana yang lain ya, yang sifatnya judulnya tidak banyak, misalnya kerjasama itu, misalnya dulu misalnya di DRPM atau di KPU atau di IKS ini cukup cepat ya. Begitu dana masuk, kemudian kita memproses di keuangan itu hitungannya tidak dalam orde minggu ya, bahkan kurang dari 1 minggu, hitungannya beberapa hari. Nah, kemudian yang jadi kendala adalah misalnya kalau program dananya itu turunnya belakangan ya, sedangkan sudah dituntut untuk melakukan ini dan itu yang mungkin menjadi permasalahan ya. Sehingga misalnya kalau kita di dana Simlip Tapas itu sudah terbiasa itu ya, kalau
apa itu asalkan pertanggungjawabannya belanjaan itu tidak setelah uang turun, tapi dihitung setelah kontraknya, setelah kontrak tidak ditandatangani. Ya. Nah, untuk DRK ini mudah-mudahan ini juga tidak sama dari pusat, tidak lama ya. Nah, artinya kalau nanti ketika turun di ITS ya, nah, kontraknya itu malah justru nanti langsung turun ke peneliti ya. Nah, nanti kami akan bicarakan ya informasi di tahun kemarin, misalnya sudah tanda tangan kontrak tapi dananya tidak turun-turun. Nah, itu gimana? Nah, tahun kemarin melalui diskresi pimpinan kebijakan Pak WR itu bisa dilakukan ini pembelanjaan ya oleh ITS ya. Berdasarkan kontrak yang telah ada, kemudian pengadaan yang di atas berapa itu ya? Di atas 50 juta ya, yang dikelola oleh dibelanjakan oleh direktorat atau UKPBC itu bisa diproses ya oleh ITS. Nah, itu mungkin titik temunya Bapak Ibu, mungkin kita lihat nanti. Jadi ada pembelajaran yang bisa dilakukan oleh tim peneliti sesuai dengan peraturan keuangan di ITS, itu adalah yang nilai produk atau nilai jasa di bawah 50 juta, sedangkan di atas 50 juta itu oleh direktorat, dalam hal ini adalah DIKST. Nah, kalau di atas 200 juta itu dilakukan oleh UKPBC. Nah, untuk ini sekaligus juga berpesan ini pada Bapak Ibu supaya aman ya barang-barang yang diadakan ya, misalnya yang besar-besar itu supaya tadi menginkludkan ini paling amannya adalah invoice dari vendor ya atau calon vendor. Nah, karena itu sudah memperhitungkan pajak dan seterusnya. Apalagi kalau barang-barangnya itu berasal dari luar negeri. Baik, itu saja Pak Maksus. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Dir. Sepertinya Pak Nur Cahyadi ingin menyampaikan pertanyaan. Atau dari yang lain Bapak Ibu, monggo dipersilakan langsung saja. Oke, Pak Masus, mau tanya ya. Monggo Pak Nur. Oke. Matur nuwun Pak Masus, Bapak Ibu, Pak Direktur. Terkait dengan mencari dalam tanda kutip sumber pendanaan dari mitra nih. Kebetulan kami kan bermitra dengan PDAM meneruskan hibah inovasi lokal kemarin. Jadi misalkan kalau dari Prof Gam tadi dari mitra contohnya salary untuk mereka sendiri, jadi peneliti mereka sendiri. Nah, jadi mohon kami diberikan arahan ya, kira-kira apa yang bisa kita jadikan in cash walaupun dari mereka sendiri. Kalau setahu kita kan in cash yang betul-betul ada ya, yang memang mereka order GPS kita misalkan. Nah, mungkin contoh biaya tes dari mereka, intinya apa saja nggih yang kira-kira bisa kita jadikan poin untuk menambah peran serta dari mitra dalam kegiatan ini. Jadi apa saja kira-kira yang bisa kita masukkan, baik in cash mereka sendiri, in kind, kemudian in cash yang beneran gitu. Oke, matur nuwun Pak Masus, semoga bisa tahu maksudnya ya. Oke. Saya kira pertanyaannya cukup jelas. Sepertinya mungkin ingin tanya lebih detail tentang komponen biaya. Barangkali Prof. Gamantia bisa memberikan contoh terkait dengan in cash dan in kind dari mitra, Prof. Mix-nya belum dibuka, Prof. Gamantia. Baik Pak. Nah ini bentar, ini karena mitranya PDAM ya. Kalau boleh tahu Pak, PDAM-nya ini kerjasamanya ini dalam bentuk apa ya Pak ya? Oke, jadi niki Prof, ini sebenarnya sudah berjalan, itu kan mereka menentukan titik-titik meteran itu yang biasanya dengan smartphone itu menggunakan alat GPS kita, dan mereka memang sudah order beberapa unit gitu. Nah, yang ke DRK ini rencananya tentu
akan diperbanyak sekalian peralatan ini untuk membuat lebih banyak unit. Kemudian yang kedua, GPS ini akan dimasukkan dalam otomatisasi ke web servernya mereka. Jadi posisi meteran langsung masuk ke web server mereka di WebGIS-nya sehingga langsung bisa dianalisa. Nah, yang sudah tadi melihat proposalnya program, saya langsung kepikiran, oh alatnya kita yang memproduksi. Kemudian mereka peran sertanya menguji ketelitiannya lewat petugas meteran sendiri. Nah, berarti itu bisa dihargai dengan uang. Kemudian menyediakan peralatan meteran itu sendiri, itu juga bisa dihargai dengan uang. Nah, kira-kira apa saja nggih, Prof? Maksudnya mengkayakan peran serta gitu ya, bukan mencari-cari, tapi mengkayakan apa saja yang bisa kita nilai dengan uang gitu, Prof. Ya itu tadi yang mereka. Itu tadi udah benar gitu Pak. Ya itu Pak yang bisa dinilai dengan uang, juga termasuk penggunaan server. Ya segala sesuatu yang yang diadakan oleh mereka itu bisa dimasukkan sebagai partisipasi dari mereka Pak. Saya ini tadi agak kesulitan cari contoh sebenarnya karena ya PDAM itu kan bukan perusahaan yang menghasil yang kayak manufaktur. Jadi kalau perusahaannya manufaktur mungkin lebih gampang. Nah, tapi ini tadi udah Pak Nur Cahyadi udah punya jawabannya sebenarnya. Yaitu tadi modal yang mereka siapkan itu, yaitu yang bisa dinilai dengan uang, Pak. Siap. Misalkan ya ada perangkat ya yang saat ini mereka belum punya, tapi perangkat itu nanti akan menjadi bagian dari sistem yang akan dijalankan. Maka nanti ketika mereka beli perangkat itu, nah itu bisa dimasukkan dalam RAB Pak sebagai kontribusi dari mereka. Nah, tentunya nanti kalau ada kegiatan perlu FGD apa enggak, kalau misalkan perlu FGD, ya nanti pasti dari mereka kan juga akan ada narasumber. Nah, itu narasumber yang dari mereka itu misalkan mau dihonorin pakai standarnya peraturan Menteri Keuangan, nah kan bisa Pak. Nah, itu nanti kita anggap bahwa mereka itu membayarin narasumber dari mereka sendiri. Itu juga bisa masuk di situ Pak. Siap, Prof. Kalau yang sudah web server itu mereka sudah beli. Nah, ini berarti in kind gitu namanya nggih. Ya, berarti saya istilahnya kayak kan nanti Pak Nur Cahyadi diperbolehkan kan ngoprek itu servernya itu. Boleh. Ya, itu berarti nanti bisa dinilai dengan harga gitu Pak. Nggih, siap. Nggih, paham Prof. Nggih, matur nuwun. Barangkali Pak Nur sudah bikin draft RAB-nya Pak Nur. Bisa ditayangkan mungkin untuk lebih jelas. Nggih, siap. Sebentar saya buka dulu mungkin ke Bapak Ibu yang lain. Ini saya tak siapkan draftnya. Nggih. Bisa saya tambahkan. Pak Fahmi mungkin ada pertanyaan yang senada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Masus. Ya Pak, tadi memperjelas untuk RAB. Yang pertama kalau di Rispro kan ada biaya tidak langsung dalam hal maksudnya untuk pengeluaran institusi ya, itu totalnya 5%. Apakah di Kedereka juga diterapkan hal yang sama? Itu satu. Yang kedua tadi tentang PPN sama PPH itu PPN PPH badan, Pak. Karena ITS sebagai PTN BH. Nah, apakah ITS kena juga? Karena pengalaman beberapa Rispro yang lalu itu kadang lupa dimasukkan sehingga akhirnya harus ngambil ya langsung yang sudah dianggarkan secara detail gitu, Pak. Itu dua dulu itu. Pak Nur sudah siap? Nur Cahyadi sekalian. Itu dijawab dulu dari Pak Fahmi. Dijawab dulu mohon sebentar. Enggak Pak Baroto. Oke, kelihatannya ini Pak jawabannya kelihatannya. Jadi di dalam proposal yang baru yang tahun 2022 itu ada biaya pengelolaan program, kelihatannya masuk di situ. Iya itu ada maksimalnya atau tidak Pak? Gitu. Kalau di dalam panduannya saya baca sepintas ya, mohon maaf kalau saya kelewatan, sekitar 5%. Oh sama nggih. Kalau ini di tahun kemarin nggak ada. Di tahun kemarin biayanya lebih
istilahnya terbuka. Kalau sekarang dikunci kelihatannya. Jadi ada gitu. 5 jenis ini dikunci. Kelihatannya masih di situ, Pak. Gitu. PPN sama PPH badan nggak ada ya, Prof? Kalau Kementerian Keuangan kan ada, ITS sebagai perusahaan istilahnya. Nggak Jadi ada kelihatannya kemarin. Nggak ada ya? Nggak ada. Kemarin personal semua anunya. Iya, karena itu kan dipotong di awal gitu, begitu dana turun langsung dipotong. Gitu. Ya itu yang kadang mengkhawatirkan, Prof. Dengan nilai 1M kan 100 juta hilang, 120 juta hilang di awal itu. Betul. Kemarin waktu di Modef juga tidak ditanyakan itu. Ya, kemarin. Terus kemudian yang melanjut yang tadi Pak Maksus, yang Pak Nur tadi itu. Jadi yang disampaikan Prof Kam tadi betul, tapi itu sifatnya in kind, Pak Nur. Kalau in cash itu harus dikirim dalam bentuk uang. Jadi harus masuk ke dalam ke dalam pengelolaan kita, kemudian cash gitu ya. Nah, kalau yang divaluasi, kegiatan yang divaluasi itu semua dijumlah dalam bentuk in kind, sehingga nanti in kind-nya katakanlah 300 juta, 400 juta itu dari situ. Biasanya mengambil dari narasumber dari mereka sendiri, terus kemudian alat yang mereka punyai, itu kemudian kita valuasi, kita pakai sewanya berapa, itu kita total nanti katakanlah totalnya jadi in kind sekian persen, sekian rupiah gitu. Kalau in cash itu harus dalam bentuk cash. Jadi seperti contoh yang di kami itu yang yang kedua tadi itu inkubasi startup itu Google mengirimkan uang cash, Pak. Uang cash kepada kami yang disesuaikan dengan RAP yang kami susun, kemudian memang sebagian besar hampir 100% lah itu memang untuk dana pengelolaan startup. Jadi untuk startupnya sendiri, bukan untuk pengelolaan di ITS. Itu kalau buktinya apa nggih Pak Barato nanti kalau transfer perjanjian. Jadi kalau bukti yang dilaporkan transfer dananya. Jadi bukti perjanjiannya kan di awal kan ada ini, ada itu bukti itu saya kok lupa, jadi bukti kontribusinya itu akan ada kolom in kind atau in cash. Jadi bisa dua-duanya. Nah kebetulan yang Google ini in kind-nya ada, in cash-nya ada. In kind-nya itu misalnya seperti sewa server, kemudian penyediaan cloud oleh Google, termasuk pendaftaran Google Play Store itu kalau di total sekitar 300 juta. Tapi itu in kind. Nah, kemudian in cash-nya dia nambah lagi untuk startup-nya, untuk itu pembiayaan secara langsung. Waktu itu kami tanyakan, ini yang in cash untuk startup apa enggak? Langsung ke startup-nya? Oh, enggak bisa, Pak. Itu harus ke ITS. Gitu, Pak Nur. Pak Barato, satu lagi, ketika kita ada mitra, apakah harus ada MOU atau PKS? Harus MOU aja atau PKS-nya harus sudah ada juga dari awal? Harus ada dua-duanya. Itu yang membuat repot memang itu, Pak. MOU dan PKS. Itu sebelum proposal dimasukkan memang MOU dan PKS harus sudah ada? Harus sudah ada. Dan artinya yang tadi yang kami state di awal tadi itu, ketemunya justru bukan di Kedereka, Pak. Ketemunya di jalanan. Ketemu dengan mitra itu sama-sama mendaftar di Kedereka. Kalau ketemu di Kedereka itu biasanya satu itu perusahaan yang cek-cek, Pak, yang mungkin cari cari sesuatu di Kedereka gitu ya. Terus kalau perusahaan beneran begitu ketemu kita di luar gitu ya, kita ajak ikut masuk ke Kedereka tuh takut dulu, Pak, rata-rata. Wah, ini kita harus ngapain? Wah, ini ada penyertaan uang untuk negara, nanti kita diperiksa BPK, macam-macam pertanyaannya gitu. Sehingga perlu waktu untuk memang betul jadi hubungan baik seperti Prof Kam contohkan tadi itu sangat membantu, hubungan baik, kemudian bisa meyakinkan orang, dan akhirnya sebagian besar memang kemitraan kita itu adalah in kind sifatnya. Tetapi in kind yang saya lihat kelihatannya in kind-nya seperti kata Pak Nur tadi, in kind yang beneran. Jadi memang betul-betul mereka mengeluarkan uang untuk kegiatan itu, walaupun mereka tidak mengeluarkan uang secara cash kepada kita. Itu yang saya rasa yang tahun kemarin yang mengeluarkan cash itu hanya yang Google tadi, Pak. Google tadi mengeluarkan cash betul-betul. Ya soalnya kalau MOU kan cepat, Pak, ngurusnya di ITS. Kalau PKS agak lama karena dicek oleh tim hukum ITS gitu. Kemarin di bawah di IKST bisa cepat, Pak. Kelihatannya gitu. Bisa cepat, Pak. Jadi itu kan MOU berapa judul itu untuk kalau MOU cepat, Pak, memang. PKS yang biasanya lama karena dicek sampai ke PKS, Pak. Cepat, Pak. Sampai ke PKS cepat kemarin. Kemarin berapa judul. Jadi terima kasih, Pak
Direktur, Pak Wadir, Mbak Yahyu itu mengurus PKS dan begitu cepat sekali. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Ya. Kemarin itu saya 4 mitra itu isi PKS-nya sama semua. Jadi cepat sebenarnya. Iya. Tidak tahu apakah kemudian sama juga dengan Bapak Ibu peneliti pengusul yang lain isinya, saya juga tidak tahu. Tapi sama semua yang untuk saya 4 mitra itu. Itu aja nambahinnya. Baik, ini sudah diingatkan oleh MC Pak untuk segera. Ada pertanyaan satu lagi Pak Mas Siti Selaika. Oke, ya dari Bu Siti Selaika, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Masus, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas paparannya, membuat kita lebih mudah nanti dalam penyusunan proposal. Nah, terakhir yang di template di share Pak Baroto tadi, itu kan ada rangkuman anggaran, di mana totalnya ini apakah termasuk yang kita ajukan atau kita telah dapat dari mitra, ya? Mungkin seperti itu. Jadi yang dimaksud anggaran yang diajukan ini include dengan, maksudnya apakah hanya untuk ke DRK saja atau termasuk yang sudah kita dapat atau nantinya akan kita dapatkan dari mitra. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Total kelihatannya Ibu. Total terus nanti dipecahnya kan ada kolomnya sendiri nanti. Yang dari Dudi berapa, yang dari ke DRK berapa. Tapi yang kita ajukan totalnya. Berarti RAB detailnya itu, kalau enggak, maksudnya setelah di breakdown, itu juga total RAB, nggih, termasuk yang dari Dudi. Nggih, betul. Karena yang tahun kemarin itu kan mungkin Pak Maksus ini yang tahu, beliau reviewer. Kemarin kan anunya kan 1:1, panduannya. Jadi 1 dari DRK, 1 dari Dudi. Apakah yang tahun sekarang itu tetap gitu ya? Kayaknya kok tetap gitu ya. Sehingga mungkin cara membacanya si reviewer kan gampang. Jadi kalau total dana 10 miliar berarti kira-kira ya 55, kira-kira gitu. Baik, sampun Bu Siti. Oke, berarti clear, ya. Berarti yang diajukan adalah total, tetapi nanti ada komponen mana yang dialokasikan untuk ke DRK, mana yang dialokasikan untuk ke mitra. Terima kasih Pak Baroto. Ini kayaknya terakhir tadi yang Pak Nur baru ketemu filenya Pak Nur. Ya, silakan dituntaskan. Silakan Pak Masus. Jadi ini filenya Bapak Ibu, yang pertama itu kami agak kesulitan karena kan tadi total berapa. Nah di sini ada dari MF matching fund-nya berapa, dari PT berapa, dari mitra. Nah ini kalau saya pikir saya 1:1 gitu, 1:1 dan sebagainya. Nah sedangkan yang dari yang sudah jelas, ini kan yang tahun kemarin dia itu PDAM memberikan kontribusi ini 40 juta nih. Nah kemudian ini kita jadikan kontribusinya yang sekarang itu 100 juta, ini harga yang 2022 Nah tetapi ini masih dihargai karena kita kerjasamanya penelitian dan dananya tidak masuk ke ITS tapi masuk ke kami yang langsung. Nah ini apakah PKS yang dari PDAM seperti ini perlu kita kita minta diperbaiki tulisannya, jadi masuk ke misalkan ke rekening rektor atau seperti apa. Nah setelah itu apakah harus di breakdown ke sini, Prof Gam, Pak Baroto, Bapak Ibu semuanya. Nah karena misalkan tadi yang in cash-nya taruhlah 100 juta gitu. Sebenarnya mereka butuhnya beberapa, masih dicicil produksi alatnya. Kemudian apakah dari total itu harus kita bagi, karena di sini tabelnya itu modelnya analisis data MF, PT, mitra begitu. Apakah seperti itu atau langsung gelondongan tadi dimasukkan di biaya alat misalkan 100 juta in cash begitu. Nah, mohon masukan cara membaca tabel ini bagaimana? Mohon dijawab singkat Prof. Gamantio. Mungkin untuk saran dari Pak Nur ya. Insya Allah ketiga narasumber ini siap melayani langsung gitu Pak Nur. Jadi ya untuk yang lebih detail nanti sepertinya Pak Nur harus soan
ya pilih di antara 3 narasumber ini. Ya, Untuk lebih jangan lupa pikirnya. bawa oleh-oleh. Ya, saya mungkin ada jawaban singkat dari Pak Gamandia, Bapak Ari. Monggo dipersilakan. Mungkin Pak Ari aja ya kali ya. Ari, monggo Ari. Atau saya coba Pak Maksud. Monggo, Saya bantu. Kelihatannya harus masuk ke tabel itu Pak Nur. Terus pengalaman kami, jadi apa namanya itu tabel itu jangan dibagi. Jadi artinya satu komponen biaya jangan ditanggung oleh 2 sumber dana. Jadi mendingan diblokkan misalnya untuk alat gitu ya. Misalnya kalau tadi ada narasumber ada yang dibiayai oleh Kedereka, ada yang dibiayai oleh mereka, itu nanti akan kembali. Karena pengalaman kami kemarin begitu. Nah, terus bentuk tadi Pak Baroto, bentuk suratnya itu apakah kepada kami penyertaan dana cash tadi yang 100 juta itu apakah ke kami atau kepada PT ITS atau ke DKPU atau ke rekening rektor atau pribun atau terserah hitam di atas putihnya? Hitam di atas putihnya ke program ini Pak, ke apa namanya, judul programnya adalah program MF Kedereka tahun 2022. Jadi bukan program yang lain satu itu. Kemudian ditujukannya kepada ITS. Jadi nanti dengan rekening yang sama, rekening penerimanya itu penerima dari dana apa namanya itu dana mitra maupun dana Kedereka itu sama nanti penerimanya. Siap. Iya, paham. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena ini sudah diingatkan oleh MC untuk segera mengakhiri, tetapi ada beberapa catatan penting tadi. Yang terpenting adalah mohon kesediaan Bapak-Bapak ketiga narasumber ini nanti ya untuk merespon bila Pak Agus, Pak Maksud menanyakan hal-hal yang lebih detail. Ya itu mungkin poin yang terpenting. Insya Allah ya Pak Program, Pak Baroto dan Pak Ari, saya yakin akan bersedia untuk melayani agar Bapak Ibu bisa lancar dalam proses pengusulannya. Yang kedua terkait dengan kelancaran dana, kalau seingat saya dulu memang ke ITS dulu, baru kemudian didistribusi ke masing-masing ketua peneliti. Memang saat itu ya karena tahun pertama mungkin memang ya belum pengalaman sehingga di sana sini mungkin kurang terlalu lancar, tetapi komitmen dari pimpinan pada saat rapim dan komitmen dari Pak Dir untuk memperlancar proses-proses terkait dengan pencairan dana, saya kira itu yang terpenting. Pokoknya kalau ada hambatan Bapak Ibu bilang ke saya. Ya maksud saya juga akan bilang ke Pak Direktur. Yes, insya Allah ya, kita semua komit untuk memperlancar ini Bapak Ibu. Terus kemudian yang terakhir, satu hal yang terpenting ya kebetulan saya juga tahun ini dilibatkan di reviewer Kedereka. Jadi satu hal yang terpenting dari hal-hal yang substansi yang disampaikan oleh ketiga narasumber itu, kunci sukses ya agar Bapak Ibu proposalnya goal adalah yang pertama segera action dari sekarang gitu. Ya paling tidak mulai buka yang baru mungkin ya perlu segera daftar akun, lalu kemudian perlu segera jalin dengan mitra. Jadi ya mungkin ekstrimnya tadi Pak Baroto bilang jangan terlalu berharap mitra-mitra yang sudah ada di data. Ya kalau kita punya koneksi sendiri dengan mitra yang lebih reputable, itu saya kira akan lebih bagus. Kebetulan kemarin saya membantu dengan PT BES. Insya Allah ya, proses komunikasi awal itu sangat penting agar nanti semuanya bisa berjalan lancar. Karena nanti pihak mitra juga harus ya, melakukan proses upload dan lain sebagainya. Mungkin gitu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika pada penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Fadin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maksus dan juga ketiga narasumber telah bersedia untuk mengisi acara pada sore ini. Hadirin yang kami muliakan, tibalah kita di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara Kedereka Klinik 3 pada hari ini. Dimohon untuk Bapak Ibu mengisi absensi yang sudah di-share di kolom chat Zoom ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya mengikuti acara dari awal hingga akhir.
Saya Fadin, pamit undur diri. Sampai jumpa di Kedereka Klinik seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk menyampaikan untuk acara pendatang ya, itu di hari Rabu, Bapak Ibu ya. Ya, Nanti agendanya adalah mengundang mitra ya. Jadi nanti mohon Bapak Ibu juga mengundang mitra yang akan diajak ya. Nanti narasumbernya adalah ini kebetulan hadir bersama kita Pak Agus Win dan juga mitra dari PT Wima. Nanti ada sharing berbagi bagaimana perjalanannya mulai proposal sampai pelaksanaan dan monitor luaran yang diperoleh. Oke. Baik, itu saja. Kemudian juga nanti setelahnya juga akan ada klinik person to person, jadi one to one, atau nanti boleh datang ke DIKST atau melakukan online ya, ketemu dengan Bapak Ibu yang kita tunjuk nanti sebagai narasumber atau sebagai yang membantu untuk melihat proposalnya. Oke, demikian, matur nuwun Bapak Ibu. Oke, monggo Pak Fidin. Terima kasih Pak Hatta. Matur nuwun. Sama-sama Pak. Pak Wadir. Nggih, sama-sama Pak. Matur nuwun Pak Gam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Pak Maksus, Pak Arif. Pak Maksus, Pak Baroto. Sami-sami Pak Arif. Salam. Mohon izin live. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semua. Sami-sami. Amin.